Apakah kamu pernah merasakan perih ulu hati, pusing, mual, atau bahkan muntah? Itu sangat umum sekali dialami oleh banyak orang. Akan tetapi, tahukah kamu apa yang sebenarnya terjadi dengan tubuh kamu ketika kamu mengalaminya? Pertama, orang-orang medis sering menamakan istilah tersebut dengan sebutan dispepsia, atau lebih umum mungkin disebut juga dengan istilah gastritis. Jika mungkin kamu tidak tahu, kamu mungkin tidak asing dengan istilah MA, atau sering kita sebut juga dengan istilah nyeri lambung jika dilihat dari segi gejalanya. Dan untuk menyamakan bahasa, kita sebut saja dengan istilah gastritis. Jadi, gastritis merupakan sebuah keadaan di mana lambung mengalami inflamasi atau peradangan atau pengikisan atau disebut juga perlukaan pada lambung. Dan lambung merupakan sebuah kantung makanan yang terletak pada sebelah bawah otot pemisah antara rongga dada dan perut. Pada dasarnya, lambung menghasilkan sebuah cairan yang disebut dengan asam lambung dengan rumus kimia HCl atau kepanjangan dari hidrochloride. Nah, sesuai dengan namanya, asam lambung, cairan ini berasa asam dan bersifat korosit atau mengkikis, sehingga makanan yang masuk ke dalam lambung nanti akan dihancurkan dan dikikis untuk yang kedua kalinya setelah dihancurkan di dalam rongga mulut. Meskipun asam lambung secara umum bersifat korosif sehingga dapat menghancurkan benda lunak apapun yang menyentuhnya termasuk makanan, dan meskipun secara kasat mata bersentuhan langsung dengan dinding lambung, akan tetapi asam lambung tidak dapat mengkikis dinding lambung itu sendiri karena lapisan terdalam dinding lambung menghasilkan sebuah gel yang melindungi langsung dari sentuhan asam lambung. Beberapa hal seperti bakteri, virus, atau sering kita sebut dengan istilah mikroba dapat menyebabkan kerusakan pada dinding lambung. Tidak hanya itu, pola atau waktu makan yang tidak teratur, kemudian kondisi stres dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya gastritis. Baik, ayo kita bahas satu persatu. Ada banyak sekali jenis bakteri di dunia ini, dan bakteri bisa berada di mana saja termasuk makanan yang kita makan. Sehingga bakteri akan masuk ke dalam tubuh kita bersama makanan tersebut. Meskipun demikian, beberapa bakteri tidak tahan dengan sifat korosit asam lambung dan mati. Akan tetapi, ada beberapa bakteri yang kuat terhadap sifat korosit asam lambung. Bakteri tersebut menggerogoti lapisan gel dan dinding lambung lainnya sehingga menimbulkan perlukaan pada dinding lambung. Selain itu juga, asam lambung dapat memperparah keadaan luka tersebut. Berkaitan dengan waktu dan pola konsumsi makan, anggap saja kita mengkonsumsi sesuatu sebelum melakukan aktivitas, dan kemudian makanan tersebut akan diubah menjadi energi untuk melakukan aktivitas tersebut. Akan tetapi, makanan tersebut juga memiliki waktu sebelum akhirnya habis digunakan sebagai sumber energi. Dan jika saatnya tiba, kita akan merasakan lapar, sebagai tanda bahwa sel tubuh kita membutuhkan makanan sebagai sumber energi berikutnya. Dan ketika lapar, lambung akan melakukan sebuah gaya meremas dengan tujuan mengaduk dan mencampur makanan yang masuk ke dalam lambung. Dan coba bayangkan, apa yang akan terjadi ketika lambung dalam keadaan kosong? Remasan akan menyebabkan gesekan pada dinding lambung yang membuat lapisan gel semakin menipis sehingga mudah teriritasi oleh cairan lambung. Pembentukan lapisan gel pelindung lambung dipengaruhi oleh sebuah hormon yang disebut dengan hormon prostaglandin, dan dengan kadar hormon yang cukup akan menghasilkan jumlah lapisan yang sesuai, sehingga dengan demikian dinding lambung akan tetap terlindungi dari cairan asam lambung. Akan tetapi ketika tubuh kita mengalami stres, maka kadar prostaglandin akan berkurang, sehingga pembentukan dari lapisan gel pelindung lambung pun akan terpengaruhi. Dengan demikian, tidak akan terelakkan, gastritis pun akan terjadi. Oke, kemudian ditinjau dari kecepatan gejala itu muncul, gastritis dibedakan menjadi dua, antara akut dan kronis. Seringkali, gastritis akut digambarkan dengan rasa sakit yang tiba-tiba dan akan segera menghilang setelah cepat ditangani. Akan tetapi, gastritis kronis seringkali tidak disadari, atau mungkin penderita tidak terlalu peduli dengan rasa sakit yang dialami, yang pada akhirnya rasa sakit akan dikeluhkan setelah keadaan menjadi semakin lebih parah, sehingga membutuhkan pengobatan yang relatif lebih lama. Akan tetapi, keduanya akan menjadi sama parah apabila terus dibiarkan. Bahkan, itu semua akan menjadi semakin lebih parah ketika kita juga sering mengkonsumsi makanan tinggi asam, terlalu pedas, minuman bersoda, dan makanan tinggi pengawet. Dari uraian tersebut, untuk mencegah penyakit gastritis cukup menghindari beberapa faktor dari penyebabnya. Terdengar cukup mudah, bukan? Sekian untuk materi video kali ini. Terima kasih telah menonton dan ingat untuk selalu menjaga kesehatan Anda. Silahkan like dan share jika video ini terasa bermanfaat.